Baik, nama saya Pendeta Budi Satyo Taniharjo, dan ini adalah istri saya, Aris Mujiati. Mungkin bisa diceritakan pengalaman diskriminasi yang sudah pernah dialami. Saya adalah pelaku sejarah, itu artinya yang didiskriminasi. Saya lupa tahunnya, tapi sekitar tahun 2002, 2003 begitu. Tiba-tiba rumah kami, di mana biasanya kami suka kumpul beribadah, kami didatangi oleh tokoh dari agama lain, dan mereka menyatakan tidak boleh ada ibadah di tempat ini. Lalu mereka berdasarkan dalih SKB 2 Menteri bahwa di tempat kami berada tidak boleh ada ibadah. Oke, jadi gimana perasaan Bapak dan Ibu saat mengalami diskriminasi tersebut? Ya, perasaan kami sedih, kami kecewa. Kenapa bisa terjadi? Kalau di sayanya adalah trauma. Trauma itu tidak semudah itu untuk langsung bisa melupakan gitu kejadian-kejadian. Oke, jadi apa sih faktor penyebab Bapak dan Ibu itu bisa terkena diskriminasi gitu, menurut pendapat Bapak dan Ibu sendiri? Salah satunya antara lain adalah karena ada SKB 2 Menteri, yaitu Surat Keputusan Bersama 2 Menteri yang isinya adalah tidak boleh mendirikan rumah ibadah kalau tidak ada persetujuan warga. Ya, di samping itu harus ada izin, maksudnya izin tata negara kanan kiri, tapi waktu minta izin tidak diizinkan. Ada oknum-oknum tertentu aja sih, jadi tidak semua orang. Sore, perkenalkan saya Agus Yudhillah, biasa dipanggil Mugis. Saya penggerak Gus Durian Malang. Gus Durian itu komunitas anak muda yang berkecimpung dalam hal untuk memperjuangkan nilai-nilai dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Menurut Bapak, apakah kasus tersebut ini bisa dikatakan sebagai kasus diskriminasi agama? Iya, itu merupakan diskriminasi ya. Tapi kemudian kami juga tidak menyalahkan warganya sebagian besar tidak tahu. Yang perlu disayangkan sebagian dari perangkat desa di sana gitu kan, karena kan tadi kronologinya itu kan suatu rumah kemudian ada aktivitas ibadah dan warganya menuduh gitu kan tidak memperbolehkan ibadah. Itu yang kami sayangkan sih. Menurut Bapak sendiri, apa sih kira-kira pemicu dari orang-orang yang menolak? Mungkin ya di sana homogen gitu kan, sangat cenderung homogen gitu kan, kurang banyak beragam lah ya gitu, dan ya mungkin masyarakatnya masih fundamental agama ya, tidak kurang menghargai ekspresi agama di orang lain. Bisa sih saya kira, sehingga itu yang perlu kemudian diedukasi, semuanya diedukasi, karena semua itu bagi kami itu berhak untuk melakukan aktivitas keagamaan apapun gitu kan, baik kalau dalam pandangan Gus Dur, baik agama yang resmi atau yang resmi dalam arti yang diakui secara negara atau tidak, itu semua berhak gitu kan. Kalau pihak yang menginginkan adanya tempat ibadah, selagi itu negara atau tempat sekitarnya itu bisa memfasilitasi, saya kira mengapa tidak gitu kan, tanpa harus memenuhi kuota yang 90 jamaah dan persetujuan 60 kakak ya, lingkungan itu kan ya, itu kan bunyinya SKB. Mungkin kira-kira dari kasus ini apakah bisa dari Gus Durian ini mendampingi korban ini untuk bisa mendapatkan hak yang sebenarnya? Ya bisa, seperti kasusnya yang rencana pendirian gereja yang di Landung Sari itu ya mulai jalur non litigasi sampai litigasi gitu kan. Jalur non litigasi ya mediasi, dialog itu. Nah kalau nggak bisa ya kita pakai jalur yang litigasi, bagaimana step-stepnya, tahapannya gitu kan, agar gereja itu bisa berdiri gitu kan.